melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban kita sudah tuntas, alias kita tidak dosa kalau sudah mengingatkan. Tapi kalau belum, ya kita yang berdosa. Ya, gitu. Wa'lam, ketahuilah, annal huda hudallah, bahwa petunjuk itu adalah datang dari Allah. Wa ma alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kami illal balag, kecuali menyampaikan. Jadi tugas kita itu, tugas majelis taklim itu, tugas rumah Quran itu hanya mengajak. Kewajiban mengajak. Adapun dia mau atau tidaknya, ya serah. Itu mah hidayah Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang ini. Ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kepada siapapun untuk kebaikan, ya, maka tugas dakwah itu tuntas. Dan kita tidak harus memaksa orang tersebut untuk mau gitulah dengan kita, dipaksa. Sebab hidayah itu semuanya milik Allah. Tapi kewajiban kita yang menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, berarti kita tidak ada dosa lagi kan. Wa qala Muhammad ibnu Tamamin, berkata Muhammad ibnu Tamam, al mau'izatu, bahwa nasihat yang baik itu adalah jundun, tentara, pasukan, min junudillah, dari tentara-tentara Allah. Jadi nasihat itu bisa diartikan sebagai tentara Allah. Wa mithluha mithlut tin, bagaikan, ya, perumpamannya itu seperti tin. Tin itu tanah. Yudrabu bihi alal haid, yang dilempar ke dinding. Inistamsaka nafa'a, apabila melekat pada dinding, di tembok, nafa'a, bermanfaat. Wa in waqa'a, apabila jatuh, asaro, maka tidak ada manfaat, tidak ada bekas, hanya meninggalkan bekas, ya, tidak ada menutupi. Jadi perumpamannya itu perumpamaan seperti nemok, Bu. Nemok hebal ku pasir misalnya. Lamun eta si temok teh nempel dina dinding, manfaat. Tapi lamun misalkan si pasirna teh nguruluk, ngan ukur hideung ngukul, jadi nggak bisa membuat kekuatan pada dinding itu. Gitu. Demikian juga mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Jadi nasihat yang baik, ketika nasihat ini masuk ke dalam diri seseorang, akan merubah dia dari perilaku asalnya kurang baik menjadi baik. Tapi kalau misalkan dia hanya menyampaikan, kalau Allah belum menentukan, ya tidak akan sampai pada orang ini. Wa qala Sulaiman al-Khawas, berkata Syekh Sulaiman al-Khawas, man wa'adha, barang siapa yang menasehati akhahu, saudaranya,
fima bainahu wa bainahu, dalam sebuah masalah antara dia dengan saudaranya. Maksudnya berdua saja. Mere nasihat nanti tidak dihadapkan orang lain. Karena takut kelihatan aibnya. Jadi hanya berdua saja. Menjaga adab. Ketahuan aib. Faqad nasohahu. Sungguh dia telah betul-betul menasihatinya. Itu. Jadi mere nasihatnya ya adab nanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang pribadi sifatnya, yang tidak layak untuk dikonsumsi secara publik, maka tidak boleh memberi nasihat di hadapan banyak orang. Tapi kalau misalkan ini mah bisa bagus untuk pengetahuan umum, ya mere nasihatna boleh untuk umum. Gitu. Waman wa'adhahu. Barang siapa yang menasehati ala ru'usil ashhad, di hadapan orang-orang banyak, faqad bakatahu, maka sungguhnya dia bukan menasehati tapi mencaci maki di hadapan banyak orang itu. Jadi kalau ada urusan yang memang pribadi yang sifatnya itu harus diketahui oleh berdua saja, tidak boleh di hadapan menasehatinya di hadapan orang. Ya. Tapi kalau memang tidak ada aib sama sekali untuk menasihati orang ini, biasa saja maksudnya. Nah, tibar buat semua kan, pelajaran buat semua kan, itu seperti itu. Nah, ada pertanyaan tidak? Jadi kesimpulannya adalah cabang iman yang ke-51 harus menghukumi manusia dengan adil, seadil-adilnya. Ya. Kemudian cabang iman yang 52, ya, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ada usaha gitu. Dan itu tugas semua amar ma'ruf nahi mungkar itu, tidak apa? Dia aja, nggak begitu. Berlaku untuk semuanya. Gitu. Berlaku untuk semuanya. Dan ketika tugas amar ma'ruf sudah terlaksanakan, maka tidak ada dosa yang dia emban lagi. Karena kewajibannya sudah tertunai. Adapun hasilnya, orang yang dinasehati mau atau tidak, yaitu Allah yang menentukan. Ya. Kalau Allah menentukan memberikan hidayah kepada orang tersebut, dia akan diberi hidayah. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan nggak? Halo ibu-ibu, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak lanjut. Wa syu'batu tsalisatu wal khamsun. Cabang iman yang ke-53. Cabang iman yang ke-53. At-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, qala Allah Ta'ala. Ya. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, bagus nih ya nasihatnya. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara permusuhan. Perkara permusuhan, tawuran, saling tolong menolong, tawuran, nggak boleh. Tapi kalau ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu benar-benar harus dilakukan.
saling tolong menolong.